Anggota Komisi 3 DPR, Hinca Panjaitan, menanggapi perihal keputusan PPATK untuk memblokir rekening yang sudah tidak digunakan selama 3 bulan. Hinca Panjaitan menyebut pihaknya akan memanggil PPATK untuk menanyakan perihal pemblokiran rekening tersebut pada pembukaan masa sidang paripurna mendatang. Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK memblokir rekening dorman atau rekening yang sudah tidak digunakan selama 3 bulan. Hal ini dilakukan karena maraknya penyalahgunaan termasuk penjualan rekening dan tindak pidana pencucian uang. Namun PPATK memastikan pemblokiran yang dilakukan tidak akan menghilangkan saldo dalam rekening. Akan menanyakan kebijakan ini, apa hasilnya, mengapa, latar belakangnya apa, sehingga publik mendapatkan informasi yang cukup. Apa sih dasarnya? Kalau kita berpikiran positif, mungkin ya daripada mati begitu saja, supaya dihidupkan, saya kira baik juga. Tapi mungkin ini sekali lagi maksudnya konfirmasi nanti ke mereka, apakah dia menemukan hal-hal atau niat buruk orang yang membuka rekening untuk kemudian tidak di follow up. Bisa jadi toh. Jadi pasti publik bertanya-tanya. Selain itu, menurut anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan, keterangan PPATK saat dibutuhkan agar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank tetap terjaga. Prinsip dasar di perbankan tentang trust. Justru orang pergi ke bank karena trust. Kalau enggak ya taruh di bawah bantal. Nah itu berbahaya, kembali lagi ke zaman dahulu kala. Kebijakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK memblokir rekening pasif atau dorman menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan masyarakat. Langkah PPATK dinilai dapat membantu menekan tindak kriminal di dunia perbankan seperti penipuan ataupun judol. Namun ada juga masyarakat yang beranggapan langkah ini justru menyulitkan masyarakat. Saya sih kurang setuju ya kalau misalkan rekening yang tidak digunakan selama 3 bulan itu tiba-tiba udah diblokir. Karena kan nanti kalau misalkan tiba-tiba kita mau pakai dananya, tiba-tiba rekening yang kita pakai itu udah diblokir, itu akan merepotkan ya. Jadi menurut saya yang diblokir itu adalah rekening-rekening yang mencurigakan seperti yang pernah menggunakan judol gitu. Saya mendukung upaya dari PPATK untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan rekening yang sudah tidak aktif selama 3 bulan ya, karena mungkin bisa dipakai untuk kejahatan seperti judi online atau pencucian uang. Namun menurut saya perlu dilakukan sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat agar masyarakat tidak merasa dirugikan dan dapat mencegah pemblokiran rekening apabila masih menggunakan rekening. Sementara itu, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana tidak memberikan komentar terkait pemblokiran rekening dorman usai menghadiri rapat di Istana bersama Presiden Prabowo Subianto pada Rabu malam. Selain Kepala PPATK, rapat di Istana juga dihadiri sejumlah pejabat seperti Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio, Menteri Pertanian Andi Arman Sulaiman, Kepala Bapisus Aris Marsudianto, serta Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. PPATK sebelumnya mengumumkan telah menemukan 140.000 rekening tidak aktif atau dorman selama lebih dari 10 tahun. Adapun nilainya mencapai 428 miliar. Rekening nganggur ini berpotensi dihentikan sementara transaksinya agar tak disalahgunakan. Menurut PPATK, rekening dorman bisa menjadi celah praktik pencucian uang dan kejahatan lainnya. Soal pemblok apa aja Pak yang dibahas Pak? Tadi yang dibahas. Oh enggak, ya banyak yang dibahas ya. Mungkin bisa tanya ke Pak Mensetnek atau Pak Mensetkap ya. Tadi bahas dorman juga Pak, ada Gubernur BI soalnya. Enggak sampai ke sana. Tanya beliau ya. Ya, makasih banyak ya. Tapi dalam rapatnya masih apa ya? Rekening dorman yang Mei 2025 itu berapa Pak yang sebenarnya yang diblokir Pak? Yang dipenghentikan sementara? Ya kita sudah bikin proses ya, Mas ya. Ya makasih.